ini kita akan membahas mengenai aspek legal etik keperawatan pada lansia. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu aspek legal etik keperawatan pada lansia? Aspek legal etik keperawatan gerontik atau lansia itu adalah suatu aturan yang mendasari perawat dalam melakukan asuhan keperawatan terhadap lansia sesuai lingkup, wewenang, dan tanggung jawab perawat. Nah, adapun prinsip etik keperawatan yang wajib sekali dilakukan oleh perawat, yang pertama respect, yaitu perawat harus menghargai hak-hak pasien maupun klien. Lalu yang kedua autonomi, yaitu pasien berhak untuk memilih treatment terbaik untuk dirinya. Lalu yang ketiga beneficent, yaitu kewajiban untuk melakukan hal yang baik, tentunya tidak membahayakan pasien dan secara aktif berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan pasien. Lalu yang keempat non-maleficent, yaitu kewajiban perawat untuk tidak menimbulkan kerugian maupun cedera pada pasien. Lalu yang kelima, confidentiality, yaitu menghargai kerahasiaan terhadap semua informasi tentang pasien yang sudah dipercayakan kepada perawat. Lalu yang keenam, justice, yaitu kewajiban untuk berlaku adil kepada semua pasien. Lalu yang ketujuh, fidelity, yaitu kewajiban untuk setia terhadap kesepakatan dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah diambil. Lalu yang terakhir yaitu veracity, yaitu kewajiban untuk mengatakan kebenaran khususnya terkait informed consent. Nah, kalau ada masalah nih dalam etik keperawatan, adapun pemecahan masalah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, identifikasi masalah etik terkait, lalu yang kedua, kumpulkan fakta-fakta yang ada, lalu yang ketiga, buat evaluasi tindakan alternatif dari berbagai perspektif etik, lalu yang keempat, buat keputusan dan uji cobakan, dan yang kelima, bertindaklah dan kemudian refleksikan pada keputusan tersebut. Prinsip etika pelayanan pada kesehatan. Yang pertama, empati. Yang kedua, tindakan empati harus dilaksanakan dengan wajar, tidak berlebihan. Ketiga, yang harus dan yang jangan. Keempat, otonomi. Kelima, keadilan. Dan yang keenam, kesungguhan hati. Selanjutnya, aspek hukum dan etika. Produk hukum tentang lanjut usia dan penerapannya di suatu negara merupakan gambaran sampai berapa jauh perhatian negara terhadap para lansia. Konsep ADL atau Activity Daily Living. Pengertian ADL adalah kegiatan melakukan pekerjaan rutin sehari-hari. ADL merupakan aktivitas pokok bagi perawatan diri. ADL juga meliputi antara lain seperti ke toilet, makan, berpakaian, ataupun berdandan, mandi, dan berpindah tempat. ADL adalah aktivitas perawatan diri yang harus pasien lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari. ADL juga adalah keterampilan dasar dan tugas okupasional yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya secara mandiri yang dikerjakan seseorang sehari-hari dengan tujuan untuk memenuhi atau berhubungan dengan perannya sebagai pribadi dalam keluarga dan masyarakat. Istilah dari ADL mencakup perawatan diri seperti berpakaian, makan, dan minum, toilet training, mandi, berhias, juga menyiapkan makanan, dan memakai telepon, menulis, mengelola uang, dan sebagainya, dan mobilitas atau seperti berguling di tempat tidur, bangun dan duduk, atau bergeser dari tempat tidur ke kursi atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun kesimpulan dari ADL adalah aktivitas yang biasanya dilakukan dalam sepanjang hari. Normal aktivitas tersebut mencakup mulai makan, berpakaian, mandi, menyikat gigi, dan berhias dengan untuk memenuhi atau berhubungan dengan perannya sebagai pribadi dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi yang mengakibatkan kebutuhan untuk bantuan ADL dapat bersifat akut, kronis, temporer, permanen, ataupun rehabilitatif. Selanjutnya, mempertahankan activity daily living. Yang pertama, langkah-langkah mempertahankan activity of daily living atau ADL pada lansia. Yang pertama itu ada dengan latihan kepala dan leher. Yang kedua itu ada latihan bahu dan lengan. Yang ketiga ada latihan tangan.
yang keempat ada latihan punggung, yang kelima ada latihan paha, dan selanjutnya ada latihan pernapasan dan latihan muka. Yang kedua dengan cara olahraga atau latihan. Berikut ada beberapa jenis olahraga yang dapat dilakukan oleh usia lanjut dalam mempertahankan activity of daily atau ADL pada lansia. Yang pertama itu ada pekerjaan rumah dan berkebun. Kegiatan ini dapat memberikan suatu latihan yang dibutuhkan untuk menjaga kesegaran jasmani, tetapi harus dilakukan secara tepat agar napas sedikit lebih cepat, denyut jantung lebih cepat dan otot menjadi tidak lelah. Akan tetapi perlu dikontrol. Yang kedua ada jalan kaki. Berjalan baik untuk merenggangkan otot-otot kaki, dan bila jalannya makin cepat akan bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Selanjutnya ada berenang akan melatih pergerakan seluruh tubuh. Latihan ini lebih baik lagi untuk orang-orang yang mengalami kelemahan otot atau kaku sendi, asalkan dilakukan secara teratur. Selanjutnya ada lompat tali. Berikutnya ada teknik dan cara berlatih. Teknik dan cara berlatih yang dilakukan untuk mempertahankan ADL pada lansia terbagi dalam 3 segmen seperti berikut. Pertama, pemanasan. Sebelum melakukan kegiatan biasanya melakukan pemanasan atau warming up, gerakan umum yang melibatkan sebanyak-banyaknya otot dan sendi. Yang kedua, latihan inti. Latihan inti tergantung pada komponen atau faktor yang dilatih. Gerakan senam dilakukan berurutan dan dapat diiringi oleh musik yang disesuaikan dengan gerakannya. Yang selanjutnya yaitu pendinginan atau cooling down, dilakukan secara aktif, artinya sehabis latihan inti perlu dilakukan gerakan umum yang ringan sampai suhu tubuh kembali normal. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep personal hygiene. Nah, di sini siapa nih teman-teman yang sudah tahu apa sih itu personal hygiene? Baik, yang pertama itu kita akan membahas definisi dari personal hygiene terlebih dahulu. Jadi, personal hygiene atau kebersihan diri merupakan suatu tindakan yang dimana untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan baik fisik dan psikisnya. Kemudian ada jenis-jenis dari personal hygiene. Yang pertama itu berdasarkan waktu pelaksanaannya, bisa dilaksanakan perawatan dini hari, perawatan pagi hari, perawatan siang hari, dan perawatan menjelang malam. Kemudian yang kedua itu berdasarkan tempat personal hygiene-nya, misalnya pada kulit, kuku, kaki, rambut, mulut, gigi, dan genitalia. Adapun di sini tujuan dari personal hygiene, yang pertama itu menghilangkan bau badan yang berlebih. Kemudian yang kedua memelihara integritas kulit. Kemudian yang ketiga itu menghilangkan keringat, sel-sel kulit mati dan bakteri. Yang keempat menciptakan keindahan. Dan kemudian yang kelima itu meningkatkan derajat kebersihan seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada 7 faktor yang mempengaruhi kebutuhan personal hygiene. Yang pertama yaitu budaya. Sejumlah mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa jika sedang sakit tidak boleh mandi karena dapat memperparah penyakitnya. Faktor yang kedua yaitu status sosial ekonomi. Untuk melakukan personal hygiene yang baik, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, serta perlengkapan mandi yang memadai. Faktor yang ketiga yaitu agama. Agama juga berpengaruh terhadap keyakinan individu dalam melakukan kebiasaan sehari-hari. Yang keempat yaitu tingkat pengetahuan dan perkembangan individu. Kedewasaan seseorang akan berpengaruh terhadap kualitas diri orang tersebut. Salah satunya adalah pengetahuan yang lebih baik. Yang kelima, status kesehatan. Kondisi sakit atau cedera akan menghambat kemampuan individu dalam melakukan perawatan diri. Yang keenam, kebiasaan. Kebiasaan ini ada kaitannya dengan kebiasaan tiap individu dalam menggunakan produk-produk tertentu untuk melakukan perawatan diri. Dan yang terakhir yaitu cacat jasmani atau mental bawaan. Kondisi cacat dan gangguan mental menghambat kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri secara maksimal.
Selanjutnya, dampak personal hygiene. Dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene itu ada dua. Yang pertama yaitu dampak fisik. Banyak gangguan kesehatan yang diderita seorang karena tidak terpeliharanya kebersihan perorangan dengan baik. Gangguan fisik yang sering terjadi adalah gangguan integritas kulit, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, serta gangguan fisik pada kuku. Yang kedua yaitu dampak psikososial. Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Yang terakhir yaitu penatalaksanaan personal hygiene. Penatalaksanaan tindakan keperawatan dengan melakukan perawatan pada kulit yang mengalami atau beresiko terjadi kerusakan jaringan lebih lanjut, khususnya pada daerah yang mengalami tekanan atau tonjolan, dengan tujuan mencegah dan mengatasi terjadinya luka detritus akibat tekanan lama dan tidak hilang. Tindakan keperawatan pada pasien dengan cara mencuci dan menyisir rambut, tujuannya adalah membersihkan kuman yang ada pada kulit kepala, menambah rasa nyaman, membasmi kutu atau ketombe yang melekat pada kulit, dan memperlancar sistem peredaran darah di bawah kulit. Tindakan keperawatan pada pasien dengan cara membersihkan dan menyikat gigi dan mulut secara teratur. Tujuan perawatan ini mencegah infeksi pada mulut akibat kerusakan pada daerah gigi dan mulut, membantu menambah nafsu makan dan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Tindakan keperawatan pada pasien tidak mampu merawat kuku secara sendiri, tujuannya adalah menjaga kebersihan kuku dan mencegah timbulnya luka atau infeksi akibat garukan dari kuku.